Ambil mikir waktu, terserah waktu apa jelas dia komitmen. Kalau kita continue kan itu, nah tidak diminta meninggal, kita termasuk orang yang dirindukan surga. Karena taliul Quran bukan qari. Di sini tidak menggunakan redaksi qariul Quran atau hafizul Quran, bukan. Dia tidak mengambil redaksi qariul Quran atau hafizul Quran. Dia mengambil redaksi taliul Quran, orang yang senantiasa komitmen, konsisten, memperpanjang waktuna untuk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kiram, jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya, karena kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa ilmu di antara ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan sampai hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kita, terlebih khusus di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kado atau hadiah yang terindah yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah hidayatun minallahi li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan ini adalah hadiahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan khusus kepada kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulan Ramadan ini diparampasi, diperebutkan oleh semua nabi, bahkan mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan ini diperebutkan. Salah satu nabi yang memperebutkan, yang pertahankan bulan Ramadan ini, itu Nabi Musa. Pernah Nabi Musa ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bulan Ramadan itu, Nabi Musa bilang, "Kasih ya Allah, ini Ramadan. Jangan dikasih ke umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad itu lambai, pendek-pendek umurnya, tidak kuat. Sedangkan kami ini umat yang paling tua." Karena dalam riwayat itu jelas dikatakan bahwa Nabi Musa itu umatnya itu tua-tua. Kasih ini Ramadan, karena ini tidak bisa umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah bilang, tidak bisa. Memang ini bulan saya khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena memang umatnya Nabi Muhammad memang lemah, pendek-pendek umurnya, sering tak lupa, banyak melakukan dosa, makanya dikasih di Ramadan. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa Innar Rajab syahrullahi, bulan Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulannya umatku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subuh hari ini kita akan membahas sedikit kajian tentang kitab Durratun Nasri yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Shawabi, seorang ulama Quran. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai
kemuliaan bulan Ramadan. Karena ada sebuah hadis itu yang memberi motivasi bagi kita sebenarnya. Di dalam kitab di sini itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannu an takuna as-sanata kullaha ramadan." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya ini umatku mengetahui ma fi ramadana, apa-apa saja yang terkandung di bulan Ramadan itu, latamannu, pasti mereka akan berharap antakuna sanata kullaha ramadan, agar supaya 1 tahun penuh itu menjadi bulan Ramadan. Yang akan kita bahas di sini kata-kata ma fi ramadana. Apa sih yang terhimpun atau yang tersirat di balik kata-kata ma fi ramadana? Apa sih sampai-sampai ini Rasulullah bilang lau ta'lam. Kata-kata lau ta'lam itu atau kata-kata sekiranya atau seandainya, berarti kita membayangkan sesuatu yang luar biasa ke depan. Misal seandainya ada orang miskin, misalnya membayangkan seandainya kaya tadi, berarti kata-kata seandainya atau membayangkan itu, berarti ada sesuatu yang tidak kita miliki, yang akan kita miliki. Makanya di sini dikatakan Rasulullah ta'lamu ummati, seandainya umatku itu mengetahui apa saja yang ada di bulan Ramadan itu, maka pasti semua umatku itu pasti kompak di seluruhnya, pasti bilang, kalau begitu ya Allah, jadikan ibadah ini 1 tahun penuh. Itu Ramadan. Jangan mikir ganti-ganti. Ramadan terusmu. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di situ menyiapkan ke Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kisah ini Rasulullah ketika mau naik mimbar itu didatangi oleh malaikat Jibril, bilang begini Jibril, ya Rasulullah, amin ini doa. Amin ini doa. Ini yang berdoa malaikat Jibril, yang amini Nabi Muhammad. Berarti 100% ini diterima doa yang ditolak. Karena yang pertama yang mengangkat doa, yang berdoa itu penghulunya malaikat. Yang kedua itu yang mengamini itu penghulunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril berdoa. Doanya itu malaikat Jibril, ragima anfu rajulin, cilakai orang, dzukirtu indahu wa lam yusalli alaiha. Yang pertama, celaka itu orang yang diterima doanya, yang diterima kebaikan-kebaikannya apabila yang pertama, dzukirtu indahu wa lam yusalli alaiha, disebutkan namamu ya Muhammad, akan tetapi dia tidak bersalawat kepada engkau. Itu yang poin yang pertama. Disebutkan namamu ya Muhammad, tapi tidak bersalawat kepada engkau. Bahkan Rasulullah bilang seseke-sekenya orang, sekikir-kikirnya orang, itu bukan orang yang ada warna tidak mau menyumbang. Itu bukan orang yang paling seke. Itu bukan orang yang paling kikir. Tapi orang yang paling kikir itu adalah ketika disebut namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas dia tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya apa Rasulullah? Amin. Kemudian doa yang kedua, waragi man furajibin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bi sababihi jannah. Jangan terima doa ini orang, jangan terima kebaikan ini orang, bahkan celaka ini orang ketika masih ada orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, tapi tidak menjadikan dia jalan amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Jangan terima doanya, jangan terima semua kebaikannya, jangan terima amal. Jawaban Rasulullah, amin. Jadi yang pertama itu orang yang tidak disebut namanya Rasulullah lantas tidak bersalawat. Yang disebut namanya Rasulullah lantas tidak bersalawat disebut orang celaka. Dan yang kedua orang yang masih hidup di orang tua atau salah satu di antara keduanya,
tapi tidak bisa melakukan pekerjaan atau amalan yang menyebabkan dirinya masuk surga. Padahal orang tua itu jalan surga yang paling dekat, jalan surga yang paling ringkas, itu berbakti kepada orang tua. Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu tergantung keridoannya orang tua kepada kita. Sedangkan murkanya Allah itu juga tergantung murkanya Allah, orang tua itu kepada kita. Makanya ada dalam Al-Quran disebut ayatul muqtaqiran itu yang bergandengan. Contoh, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Itu Allah itu menganjurkan kita untuk bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi ini tidak bisa lepas. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga wajib bersyukur kepada orang tua. Kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib juga berbakti kepada kedua orang tua. Ini tidak bisa lepas. Makanya dikatakan cilaka orang, nah dapat orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, nah tidak masuk ke surga gara-gara itu. Itu yang kedua. Kemudian Rasulullah jawab, amin. Kemudian doa yang ketiga, wa ragiba an rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celaka orang yang diterima ini orang kalau masuk di bulan Ramadan, masuk seperti ini, masuk di bulan Ramadan, wa tamma Ramadana, kemudian habis Ramadan, nah ikuti sampai habis, diberikan usia panjang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berakhir itu Ramadan, qabla ayyufara lahu, tapi tidak mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang saya berpikir begini, Pak, ini bulan Ramadan kan biasanya sebut para penceramah atau para mubalik bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh rahmah, bulan penuh ampunan. Terkadang saya berpikir seperti ini tidak masuk di akal kalau ada orang nah dapat bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya sama Allah. Nah sedangkan ada hadis belum saja masuk Ramadan itu, nah Allah sudah kasih jaminan. Mana hadisnya? Man fariha bi dukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nirani. Siapa orang yang bergembira ketika mau masuk bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan baginya niran. Apa itu niran? Niran dua siksaan, siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Berarti ketika orang yang dibebaskan dari siksaan dunia, siksaan di akhirat, berarti dia pasti masuk surga. Berarti dia pasti mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum di bulan Ramadan, Pak. Baru mau masuk dan bergembira. Man fariha, siapa orang yang bergembira bidukhuli Ramadana, dengan mau masuknya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nirani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan baginya nirani, dua siksaan. Jadi tadi yang saya bilang itu tidak masuk akal sekali kalau ada orang umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan jaminan oleh Rasulullah bahwa kullu ummatin yadkhulunal jannata, semua umat itu pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti ada jaminannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya momentum Ramadan ini. Tapi di sini kan dikatakan ada orang juga masuk Ramadan, nah ikuti prosesnya Ramadan sampai selesai, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada yang salah di Ramadannya, ada yang salah dari cara dia memperlakukan Ramadan ini. Karena Ramadan ini kan tamu. Sedangkan agama kita itu menganjurkan untuk memuliakan tamu. Karena ini Ramadan nanti ketika dia berakhir, pergi itu menghadap nanti di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dibahas di kita, menghadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Ada yang sambut tuh? Ada ji. Bagaimana sambutannya? Bagus ji. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, irfa ra'saka wasul masih. Angkat kepalamu Ramadan dan katakan apa keinginanmu. Kemudian dijawab oleh Ramadan, saya mau ya Allah orang yang mendapatiku, orang yang mendapatiku
orang yang mengagungkanku itu engkau semua ampuni dosanya, engkau masukkan dia ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang mencintaimu, yang mencintaimu serta mencintai Rasul. Jadi itu kemuliaan Ramadan. Itu sedikit pengantar tentang kemuliaan Ramadan. Ya, kita kembali ke pembahasan yang di awal, mafi Ramadan. Apa-apa sih sebenarnya itu? Saking spesialnya itu bulan suci Ramadan, tidak seperti bulan-bulan lain. Nah, ada di sini beberapa hadis. Salah satunya mengenai kemuliaan Ramadan. Itu tadi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu yasadu ala niran. Itu yang pertama. Kedua di sini ada juga hadis wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalamu idza kana awwal lailatin min Ramadan yaqulu Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan," ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuhibbuna wa nuhibbuhu." Siapa orang yang mencintai kami, maka kami pasti akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlibuna wa naqlibuhu. Siapa orang yang mencari kami, maka kami akan mencarinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna wa naghfiru lahu. Dan siapa orang yang memohon ampunan kepada kami, maka kami pasti akan mengampuninya di rumah di Ramadan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Fayaqulullahu ta'ala al-kiram al-katibina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin. Artinya malaikat yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat semua amal kebaikan atau keburukan anak cucunya Adam di syahri Ramadhan, di bulan Ramadan. Apa yang diperintahkan Allah kepada mereka? Bi ayyaktubu lahumul hasanati, untuk mencatat semua kebaikan-kebaikan mereka, untuk mencatat semua kebaikan-kebaikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaktubu alaihim sayyi'ati, dan tidak mencatat keburukan-keburukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu, disebabkan karena fadilahnya atau kemuliaannya itu di bulan Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mencatat kebaikan-kebaikan semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari berniat saja itu sudah dicatat. Jadi jangan pandang enteng itu dikatakan niat, Pak, Bu. Ada kitab namanya Risalah Al-Mu'awanah. Di situ ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatul mu'minina khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu jauh lebih bagus dibanding perbuatannya. Jadi kalau orang beriman baru saja berniat, itu sudah dikatakan khairun min amalihi, lebih bagus daripada perbuatannya. Kalau niatnya itu orang beriman, otomatis kalau niatnya orang beriman itu pasti lillahi ta'ala, bukan berniat karena ada tujuan-tujuan lain. Pasti memang karena lillahi ta'ala. Karena memang niatnya itu orientasi. Niat itu orientasinya ke lillahi ta'ala. Contoh, kita mau sholat, niat sholat subuh. Shalli fardhu subuhi rak'ataini mustaqbilal qiblati. Kalau Pak Imam baca imaman lillahi ta'ala. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala ujungnya semua. Kita mau puasa, nawaitu shauma barin an adai qada syahri, dan seterusnya hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi orientasi niat itu adalah lillahi ta'ala. Makanya tadi dikatakan kalau orang beriman itu berniat pasti lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena pasti orientasinya nih ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi apapun yang ingin kita lakukan itu harus kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Ya, tujuan yang diciptakan itu. Manusia tujuan yang diciptakan kali itu untuk liya'budun, beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak diciptakan untuk kerja, untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk bukan itu tujuan yang diciptakan manusia. Manusia tujuannya itu illa liya'budun. Tapi dari makannya, dari minumnya, dari pekerjaannya, dari tidurnya itu bisa menghasilkan konsep liya'budun, beribadah. Ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim, itu kita pelajari di pesantren. Itu kitab dasar dipelajari di pesantren. Di situ dikatakan oleh Imam As-Sarnuji bahwa segala sesuatu perbuatan dunia, contoh makan, minum, tidur, berkendara, dan seterusnya, itu ketika dia diniatkan untuk perkara akhirat atau pekerjaan dunia, maka dia sudah berubah perkara akhirat, maka dia sudah berubah menjadi amalan akhirat. Artinya apa? Segala perbuatan dunia tadi yang awalnya semata dunia, ketika kita niatkan itu untuk ibadah akhirat, maka itu sudah menjadi jatah akhirat. Artinya apa? Sudah dapat menjadi pahala di setiap yang kita lakukan. Makan tak itu bernilai ibadah, minum tak bernilai ibadah, tidur tak bernilai ibadah, bicara tak bernilai ibadah, duduk tak bernilai ibadah. Semua perbuatan dunia itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita niatkan memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh makan. Ya Allah, saya makan ini agar saya kuat beribadah kepada Engkau. Bukan saya makan ini supaya kenyang, bukan. Saya makan ini supaya saya kuat beribadah kepada Engkau. Karena kapan tidak makan itu sakit tidak kuat beribadah. Saya minum ini supaya saya kuat beribadah kepada Engkau. Saya bekerja ini supaya saya terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh agamamu, oleh Engkau. Itu yang dikatakan amal akhirat. Diniatkan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu saking luar biasanya juga, kan dikatakan bahwa diamnya saja itu orang di bulan Ramadan itu termasuk zikirnya. Tidurnya orang berpuasa di bulan Ramadan itu termasuk ibadahnya. Itu kan seperti itu. Jadi dilipat gandakan segala sesuatu di bulan Ramadan. Makanya tadi dikatakan Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang ini bulan Ramadan. Memang tak bene-bene itu kebaikan. Berhamburan itu kebaikan di bulan Ramadan. Berhamburan. Bahkan dianggap saya dianggap tasbih. Sholat sunnah itu dianggap sholat wajib. Bacaan Quran itu satu huruf yang biasanya mendapat satu pahala, digiring 700 pahala. Ini kemuliaan bulan Ramadan. Makanya tadi dikatakan berhamburan itu kebaikan di bulan Ramadan. Wala taktubu alaihi sayyiati, dan tidak dicatat keburukan. Bagaimana caranya mau dicatat keburukan? Orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diampuni. Ada hadis juga dibahasakan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan itu sampai mau berakhir seperti ini, pagi itu tidak dihidupkan manusia yang hidup di bulan Ramadan itu kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Setiap mau berganti, misal malam pertama ke malam kedua atau malam kedua ke malam ketiga, itu kita tak refresh. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu dikatakan Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata ramdu. Apa artinya ramdu? Terbakar, hangus. Apanya yang terbakar? Dosa-dosa. Apa yang dihanguskan? Dosa-dosa. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang Arab dulu itu, kalau dia memberikan nama bulan Hijriah maksudnya, itu tergantung situasi dan kondisi. Contoh, sebelum Ramadan itu ada dibilang bulan Sya'ban. Sya'ban artinya itu berjujuran.
Atau khairul kathir, banyak-banyak kebaikan di dalamnya. Ada juga 10 bulan Syawal dikatakan Rajab. Rajab itu berasal dari kata yang artinya banyak Rajab. Artinya tuli. Jadi orang-orang Arab dulu, kalau orang Arab itu hobi perang, apa saja itu yang memicu perang, mana di kopi nasi kene perang, itu orang Arab dulu. Dan harga diri mereka itu memang di perang. Kalau perang orang Arab dulu. Tapi ada satu bulan mereka itu menjadikan senjata, yang mana itu bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab juga bagi mereka itu dikatakan bulan tuli. Bulan tuli. Tuli dari apa? Tuli dari suara senjata, suara senapan, suara perang, dan seterusnya. Gencatan senjata, bahkan dikatakan orang-orang Arab dulu itu kalau pas masuk bulan Rajab, itu kalau ketemu sama musuhnya, itu tidak perang, seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi lewat bulan Rajab, lanjut lagi perang. Jadi begitu caranya menamai orang-orang Arab itu bulan. Seperti Safar, ada itu bulan Safar. Kenapa dinamakan Safar? Karena waktu mereka itu orang-orang Arab pergi berjualan, pergi berniaga, atau pergi di mana saja, itu di bulan Safar. Makanya dikatakan Safar. Apa artinya Safar? Perjalanan. Makanya dalam fikih hadis tidak dikatakan sholat Safar, sholat di perjalanan, yang itu jamak dengan kasar. Jadi Ramadan itu berasal dari kata ramli, artinya membakar. Apa yang dibakar itu tadi dosa-dosa. Maka betullah dikatakan bahwa tidak tercatat keburukan. Bagaimana caranya tercatat keburukan? Nah, bulan Ramadan itu diampuni semua dosa kita. Karena menurut hadisnya Nabi, bulan puasa itu bulan Ramadan itu terbagi 3 fase. Fase pertama dikatakan Syahrul Rahmah, malam pertama sampai malam ke-10, atau hari pertama sampai hari ke-10 itu dikatakan Syahrul Rahmah, bulannya rahmat, bulannya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan hari pertama sampai hari ke-10. Jadi kita sudah berada di fase terakhir di bulan rahmat. Nanti di hari ke-11 atau di malam ke-11 kita masuk di fase kedua yang dikatakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam 11 sampai malam ke-20 itu dikatakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ke-21 sampai terakhir dikatakan Itqum minan nar, bulan terbebasnya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuliaan di antara banyak kemuliaannya bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini juga tentang kemuliaan Ramadan. Kenapa dikatakan jadi impianta itu dikatakan 1 tahun penuh itu menjadi bulan Ramadan saja? Kenapa? Karena di annal hasanata fihi mujtami'atun. Dikatakan tadi bahwa semua kebaikan berkumpul di sini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu berkumpul semua itu kebaikan. Wa ta'ata maqbulatun. Semua ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ibadah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan tidak ada ditolak. Makanya selagi tidak tertolak ini kita punya amalan atau ibadah. Dikasih kencang-kencang imam. Dikasih kencang-kencang imam. Karena Rasulullah saja itu kalau masuk bulan Ramadan itu beliau kurang tidurnya. Apalagi kalau mau berakhir bulan Ramadan itu mungkin kurang sekali tidurnya. Nah kasih kencang itu saruna. Akhirnya nak kasih kuah-kuah memang itu sampai ibadah dengan malamnya Rasul. Itu di bulan Ramadan. Karena waktu itu ketaatan ini terima semua. Dan salah satu juga ciri-ciri orang yang dirindukan surga itu masih semua di bulan Ramadan. Ada hadisnya Nabi itu tentang surga yang dirindukan. Kalau biasanya kita meminta kayak tadi Pak Imam, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, berarti kita minta surga, ya? Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, berarti kita minta surga. Tapi ini terbalik, surga yang minta ini untuk kita dimasukkan di situ. Ada hadisnya Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar.
Surga itu rindu kepada engkau ini golongan. Semoga kita termasuk di antara empat-empatnya atau salah satu di antara keempat-empatnya. Yang pertama itu taliul Quran. Orang yang senantiasa taliul Quran. Dikatakan taliul Quran itu orang yang senantiasa konsisten membaca Al-Quran. Orang yang konsisten ini yang dimaksud bukan yang kadang-kadang atau bukan satu kali bulan Ramadan itu bukan. Jadi orang yang dimaksud taliul Quran adalah orang yang konsisten baca Quran. Kalau penghafal orang yang konsisten darah setiap malamnya. Artinya apa? Kita harus korbankan waktu kita untuk baca Quran. Misal kita korbankan itu 1 jam lah, atau 1 hari 1 juz misal. Makanya itu bulan Ramadan itu bulan latihan untuk kita konsisten baca Quran. Misal tekniknya subuh 2 lembar, misal seperti itu. Duhur 2 lembar, asar 2 lembar. Jadi pas 10 lembar, pas 1 juz. Itu yang dimaksud taliul Quran, konsisten terus baca Quran. Bukan dibilang di bulan puasa baca Quran, pas bulan puasa tidak itu. Mau bisa, oh tak begitu, bukan tidak termasuk itu. Taliul Quran itu orang yang senantiasa konsisten baca Quran. Yang paling terpaling pas di bulan puasa, datang yang kutu-kutukan. Tapi setidaknya bikin komitmen. Saya komitmen ini 1 hari harus hatam misalnya 7 misal. Oh tak mampu dipaleknya. Berarti sebanyak pekerjaanku. Oh kalau begitu paling setengah juzmu. Berarti juga Ustaz, kalau begitu paling berapa lembarmu. Yang jelasnya kita bikin komitmen, niatkan diri tak haruskah komitmen dalam 1 hari ini baca Quran. Kalau penghafal Quran itu haruskah komitmen darah saat ini hafalanku. Ambil mikir waktu, terserah waktu apa jelas dia komitmen. Kalau kita kontinukan itu, nah tidak diminta meninggal, kita termasuk orang yang dirindukan surga. Karena taliul Quran bukan qari. Di sini tidak menggunakan redaksi qariul Quran atau hafidul Quran, bukan. Dia tidak mengambil redaksi qariul Quran atau hafidul Quran. Dia mengambil redaksi taliul Quran. Orang yang senantiasa komitmen, konsisten, memperbankan waktunya untuk baca Quran. Karena Al-Quran itu nanti kalau meninggal jadi pembela apa? Meninggal yang bela juga Al-Quran. Jadi 2 syafaat nanti, syafaat yang berlaku di dunia dan syafaat yang berlaku nanti di akhirat. Yang pertama syafaatnya Quran, yang kedua syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dikatakan tadi konsisten? Ini sampai jam berapa? Belum masuk. Belum. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kenapa tadi dikatakan konsisten? Ada itu hadisnya Rasul. Siapa orang yang membaca surat Tabarak sebelum dia tidur, berarti konsisten tuh nasurukan ke Nabi. Tiap malam kalau maki tidur itu baca ke surat Tabarak. Nanti kalau meninggal itu surat Tabarak ya. Kalau misalnya maki dicambuk sama malaikat, maki disiksa sama malaikat, itu nanti surat Tabarak yang menjelma jadi manusia yang bela ki. Ini yang dikatakan dalam hadisnya Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca ki Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi pembelata. Itu yang pertama, orang yang dirindukan surga. Yang kedua, orang dirindukan surga menurut hadisnya Nabi adalah hafidhin lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya supaya dia tidak piti-pitikanai, supaya dia tidak asal bilang yang tidak sesuai dengan kontekstual agama atau konsep agama, supaya ini disanta tidak senang fitnah sana sini. Makanya ada puasa artinya imsakun, menjaga. Apa tadi jaga? Bukan hanya perut tak, bukan hanya dibawa perut tak, tapi di sini juga dijaga. Itu dikatakan saumul khawas, puasanya orang khawas. Apa yang dikatakan orang khawas? Ya orang khusus, di atas nama orang awam. Kalau puasa hanya untuk sekedar menahan lapar dan haus, itu dikatakan puasa awam, Pak. Bu. Kita tahan tidak makan, tidak minum, itu puasanya orang awam. Tapi ada lagi tingkatannya lagi dikatakan saumul khawas, puasanya orang khawas.
Bahwasanya orang khawas itu bukan hanya makan, minum, najaga, tapi mulutnya, matanya, panca indranya. Ada lagi dikatakan puasa saumul khawasil khawas. Puasanya orang khususna khususkah. Puasanya orang khususna khususkah itu puasanya dia itu teringat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak melangkahkan kaki kanannya menuju kaki kirinya sampai dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Saya peringkas saja. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga, wa mut'imul ji'an. Ada orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang terakhir itu as-saimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita cermati ini hadis, keempat-empatnya itu ada di sini hari di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada apa? Orang rajin baca Quran. Di bulan Ramadan ada apa? Orang jaga kata-katana. Di bulan Ramadan apa? Orang bawa pabuka, wa mutimu waljian. Dan terakhir wasaimina Ramadan. Maka betulnya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya umatku nak tahu kini kemuliaan Ramadan, pasti minta terus ke bulan Ramadan selama 1 tahun penuh. Karena al-jannatu mushtaqatun alaihi. Surga juga rindu kepada orang yang senantiasa memanfaatkan momentum-momentum bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.